Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Anjing liar serang 12 warga desa Sulahan, Bangli. Pohon beringin raksasa tumbang, menutup jalan di Getakan, Glungkung. Mencoba kelezatan sate ikan marlin di Kota Denpasar. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata secara mendadak mendatangi Puskesmas Selat. Suasana pun menjadi tegang, pasalnya Bupati mengecek seluruh layanan yang ada, mulai dari pelayanan di depan Puskesmas hingga rawat inap. Bupati ingin memastikan tenaga medis yang bertugas berada di tempat. Bupati meminta seluruh petugas mengutamakan tindakan terhadap pasien terlebih dahulu, lalu mengurus administrasi. Ia tidak ingin pasien yang harusnya segera mendapat penanganan, malah harus antre mengurus administrasi. Ini sudah bagus. Beberapa kali saya berkoordinasi dengan Pak Kades itu tentang pelayanan puskesmas. Sudah ada peningkatan. Semoga ke depan lebih bagus lagi. Apa yang menjadi harapan masyarakat dan tentunya harus dipuaskan, bukan terpuaskan. Itu harus dipuaskan. Selain mengecek puskesmas, ia juga meninjau parkiran puskesmas yang kerap dilanda banjir saat musim hujan. Kondisi parkir yang berada di bawah tanah membuat air hujan dari jalan masuk. Bupati berjanji akan membereskan masalah ini lewat anggaran perubahan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Tempat pengolahan sampah TPS Suwung di Denpasar akan segera ditutup pada tanggal 23 Desember 2025. Menjelang penutupan, pemerintah Kota Denpasar akan memaksimalkan beberapa tempat pengolahan sampah 3R yang sudah ada. Namun Pemkot menemui kendala, khususnya terkait kapasitas dan waktu yang mepet. Senin lalu, Wali Kota Denpasar dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK, camat, lurah hingga kepala desa dan pengelola TPS 3R menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi. Menurut Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat ini 24 TPS 3R dan tebe modern hanya mampu mengolah 200 ton sampah per hari. Sedangkan volume sampah di Kota Denpasar mencapai 1.000 ton lebih per hari. Untuk itu Pemkot Denpasar menyediakan tebe modern sebanyak 5.900 unit dan 12.000 tabung komposter untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir TPA. Pemkot juga membangun 4 mesin gibrik dengan kapasitas 160 ton yang akan membantu mesin di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Tahura Gurah Rai dan TPST Kertalangu. Nah, dari laporan yang ada, poinnya itu berapa sih kemampuan maksimal yang bisa dikerjakan oleh TPS 3R. Nah, dari 24 TPS 3R itu rata-rata baru bisa dikerjakan ditambah tebe modern, totalnya itu sekitaran 300 ton per hari. Dan sekarang di 3 TPST kami yang ada, kami sekarang sudah membangun 4 unit mesin. Artinya kita sudah rencanakan dari tahun sebelumnya bahwa 3 TPST ini kita akan kerjakan. Dengan 4 unit mesin gibrik, itu kapasitasnya itu sekitar 160, tapi kita mampunya separuhnya, mampu anggaplah 120-an lah kita mampu dari 4 unit mesin itu. Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup memerintahkan untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping di TPA Suwung. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak hanya menikmati panorama alam dan budaya, namun juga beragam kuliner khas Bali maupun dari daerah lainnya. Di Bali banyak rumah makan yang menjual kuliner berbahan ikan tongkol atau tuna. Namun tidak banyak rumah makan yang menjual kuliner berbahan ikan marlin, kecuali di Jalan Tukat Pakirisan, Denpasar. Sejak tahun 1993, Nengah Rambit merintis rumah makan yang menjual makanan dari ikan marlin. Pilihannya tidak salah, karena daging ikan marlin memiliki tekstur lebih padat, sehingga mudah diolah menjadi sate lilit atau sate tusuk dan tidak cepat basi. Hingga saat ini, rumah makan milik Nengah memiliki banyak pelanggan. Mereka tidak hanya makan, namun juga membeli sate marlin buatannya untuk oleh-oleh. Bahkan ada yang khusus mengirimnya ke luar negeri. Iya. Tahun 93. 93 ya Bu ya. Yang bangunnya di sini ya. Sebelumnya kita jualannya di Besake kayak gitu kalau ada odalan-odalan. Ini warisan turun-temurun sebenarnya. Tergantung ramai pembeli. Lebih banyak yang dibungkus sih. Ya, makan di sini kalau makan siang aja. Selain sate, daging ikan marlin juga bisa diolah menjadi pepes, bakso, dan juga tum atau botok. Tinggal pelanggan memilihnya sesuai dengan selera. Enak, terutama sate lilit ikannya enak. Udah muter-muter kemana di sini sih paling enak kalau menurut saya gitu. Kalau saya sih favoritnya yang pertama sate lilit ikan ya Mas, yang kedua saya pepes sih favoritnya. Sudah pernah cobain juga ada sop ikannya, tapi saya tetap favorit sate lilitnya sih. Mungkin lebih dari 10 tahun Pak. Ya, waktu ibunya belum ada toko, jadi masih di trotoar dulu jualannya. Jadi emang rasanya gimana nih? ya rasanya nggak pernah berubah sih, enak ya dari dulu. Bedanya dengan sate tuna, ini kan ikan marlin, bedanya apa kalau dirasa? Ya kalau dari rasanya mungkin lebih gurih, sama yang di sini yang jelas fresh sih sama ini saya rasain. Nengah Rambit mengelola warung makannya bersama anak-anak dan kerabatnya dan sudah memiliki banyak pelanggan. Meski saat ini banyak rumah makan di Bali yang menjual sate marlin, namun warung makan milik Nengah Rambit tetap bertahan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Hana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur susma.